Nama saya Basori, Basori itu. Mengenal saja, kalau awalnya itu dari suka baca. Dari suka baca, kalau suka baca itu dulu waktu dari kecil, dari SD. Dulu bapak itu sering dikasih buku-buku, bapak kan dulu RW gitu ya, dapat entah buku pertanian atau apa, memang suka baca. Tapi aku nggak mendalami dunia kepenulisan dari SD. Justru aku SD itu sukanya matematika. Dari SD itu udah jadi wakil sekolah untuk lomba matematika, juara 2 sekecamatan di lomba matematika. Sampai bahkan waktu kelas 5 aku udah suruh ngajarin anak kelas 6 yang mau UAN. Waktu itu UAN ya, untuk apa, rumus-rumus. Tapi ketika SMP masih kelas 1, kelas 2. Itu masih suka matematika. Suka nulis di kelas 3 SMP. Itu berawal dari film, tapi lupa filmnya apa. Aku memang kayaknya asik ya kalau buat cerita dari kayak di film-film gitu. Dari situ terus suka ke perpus, baca-baca cerita. Nggak menarik lagi bagiku matematika, dan matematika itu terlalu nggak bisa buat kita imajinasi. Misalnya 1 tambah 1 ya udah 2 gitu. Tapi kalau kita tuh di kepenulisan 1 tambah 1 itu bisa jadi jendela, bisa jadi 11 ya kan. Artinya bisa berkembang sesuai imajinasi gitu. Justru kalau suka puisi itu waktu SMK. SMK itu baru-baru suka puisi gara-gara nemu di perpus itu buku ya Karin Anwar, yang aku. Itu justru ketahunya waktu di SMK. Kayak puisi itu lebih simpel, lebih menarik, lebih ngena hati gitu. Karena dari suka film itu, aku sukanya film-film yang romance komedi dari film-film dulu. Rujukanku justru film-film Thailand ya, film-film Thailand. Justru sukanya dulu film-film romance komedi dari Thailand tuh. Nah dari situ kayaknya puisi ini lebih ngena deh, lebih apa ya, kalau untuk orang-orang yang suka romance itu lebih enaknya tuh di puisi gitu. Ya, dari situ suka puisi dan berkomedi. Awal mula kenal dari buku itu ya, dari buku aku Khairil Anwar itu sampai aku bisa nulis puisi itu nggak lama sih, karena imajinasiku udah berkembang. Jadi waktu itu gampang aja dapat inspirasi dari sini. ATM lah, kalau aku sukanya memang dari sekarang sampai sekarang sih ATM. Apa namanya, amati, tiru, modifikasi. Makanya aku dulu tuh nulis hampir mirip lah sama puisi aku tuh. Saya lupa soalnya mutunya udah hilang juga. Itu hampir mirip lah. Yang intinya bercerita tentang aku yang jatuh nih, yang pengen mati tapi nggak mau mati gitu, pengen hidup tapi kok ya kosong gitu. Itu ada tulisanku dulu. Nah dari situ nggak lama, tapi aku kan sampai sekarang nggak terlalu serius ya untuk itu. Nanti dapat baca puisi misalnya karya si Aan Mansur, sampai aku kalau sekarang seringnya Aan Mansur ya, Aan Mansur atau Sapardi Djoko Damono. Udah baca ini kepikiran kayaknya bisa dibuat ini gitu-gitu. Emang ya, tapi semua dokumentasi pribadi aja ya, numpuk di buku tulisanku sendiri yang bukunya juga nggak satu. Mulai aktif nulis itu sejak kerja di Batam, karena sebenarnya dulu pengen kuliahnya di sama apa ya, berhubungan sama keinginanku atau hobiku dulu, pengennya di film dan televisi dulu. Tapi karena bahkan untuk kuliah yang di sini aja, di kota kecil di sini aja nggak bisa karena terlihat biaya, merantau sana. Dan waktu kerja malamnya ngapain gitu, mulailah nulis, mulai punya uang beli buku-buku. Dulu buku banyak sebelum dipinjamkan apa seni dan karangan saya. Dulu mulai disitulah mulai malam tuh nulis. Terkadang istirahat pun nulis, tapi aku orang yang nggak tahu nih dibawa kemana si tulisan ini. Jadinya ya ada buku, misalnya buku itu pun buku kerja, buku catatan ya nulis di situ, bahkan buku nota nulis di situ gitu. Nggak yang terpublikasikan saat aku buat arsip pengen bawa kemana, nggak. Ini sekedar hobi aja. Dan kenapa kok kayaknya aku nggak
pilih hobi lain kayak yang lain-lain. Karena menurutku ya dasarnya kenapa aku menyukai ini, akarnya itu karena aku suka menghayal kayaknya. Jadi apa ya, kadang menghayalnya itu kosong, nggak ku apa-apain, kadang ku tulis. Jadi udah seneng aja ngelamun, ngayal gitu. Dan menurutku tulisan-tulisanku ini atau apa yang ku baca ini dampaknya besar ya untuk aku menjalani kehidupan ini. Karena dari apa yang ku tulis, apa yang ku hayalkan, itu kadang jadi teori untuk aku sendiri. Aku memahami ini teorinya seperti ini loh. Misalnya ke wanita gitu lah. Cara memperlakukan wanita tuh seperti apa gitu. Itu aku temukan dari tulisan-tulisanku sendiri. Kayaknya idealnya untuk menjalani kehidupan sama si orang atau cara mencintai seseorang tuh sesuai dengan tulisan-tulisan yang aku buat. Dulu pernah ada cerita ya, aku pernah deket dengan seseorang wanita. Ya jatuhnya puisi-puisiku ini bisa ngebantu dia karena dia kebetulan jurusannya itu waktu kuliah itu ngambil keguruan bahasa Indonesia. Nah, jadi pasti ada tugas-tugas menulis puisi atau nulis cerita. Pada waktu itu pernah aku bantuin dia nulis, ada tugas untuk nulis sebuah cerpen. Aku buatin cerpennya untuk dia. Dan beberapa lama dia ngubungin aku bahwa cerpennya terpilih untuk diterbitkan di majalah universitas. Jadi di semua angkatan itu edisi yang mau diterbitkan itu salah satunya cerpen yang aku buatkan itu. Menurutku ya puisi atau saja ini semua orang bisa lah bikin dan nggak ada rule tertentu. Aku bukan puisi ya, prosa atau kata-kata ini lah. Nggak ada aturan tertentu untuk orang tuh bisa disebut ya, ini puisi handal atau ini puisi tidak. Sama seperti karya lain, itu masalah selera orang masing-masing. Jadi gini, ini yang paling aku pengen ngomongin sih. Orang yang suka puisi, orang yang suka percintaan, saja-sajaan, orang yang suka menuliskan quote-quote, itu bukan orang alay. Mereka punya dunianya sendiri yang beda dengan dunia orang lain. Ya istilahnya sama, orang suka voli, ini suka bola, dia suka membuat tulisan gitu. Jadi nggak ada yang alay. Jadi kalau dia bilang alah alay puisi-puisi, enggak, ini kita punya dunia sendiri kok. Dan untuk sekarang ya, karena sudah terlambat jauh untuk aku sendiri ya. Teman-teman juga bisa bilang gitu, kamu terlambat lah di usia sekarang baru pengen memulai untuk mempublikasikannya. Tapi aku rasa kapan lagi kalau enggak sekarang saya lakukan. Jadi sekarang saya pengen nyoba untuk mempublikasikan tulisan-tulisanku di ya mungkin di konten, dijadiin video ataupun nanti dikumpulin suatu saat bisa jadi buku. Ya intinya pengen menyebarkan isi pikiranku, isi khayalanku ke orang-orang. Perihal suka atau tidak, yang penting aku udah berani untuk keluar dari zona yang tersembunyi ini gitu.